selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kembali lagi kita berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya akan menceritakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berdoa untuk mengawali hari ini. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya firman Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kau berkati hamba-Mu, Kau berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, kembali lagi bersama dengan saya. Kita akan buka Alkitab kita dalam Lukas ayatnya pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-25. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Lukas 24 ayatnya yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh. Hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan oleh para nabi. Kalimat pertama dibilang, "Hai kamu orang bodoh." Nah, kita tahu bersama-sama latar belakang dari cerita ini Bapak Ibu ya. Latar belakang daripada cerita ini adalah ketika Yesus mati, kemudian dikuburkan, lalu murid-murid kembali ke jalannya masing-masing. Kemudian ada dua murid yang berjalan bersama-sama menuju ke Emmaus, dan mereka mulai ngobrol ya Bapak Ibu. Latar belakang cerita ini, mereka mulai ngobrol, membicarakan apa yang sudah Yesus alami dan apa yang sudah mereka alami di dalam pelayanan. Mereka mengatakan bahwa Yesus mati, katanya Yesus datang sebagai raja. Kok sekarang mati gitu? Katanya Yesus datang sebagai penebus. Kenapa dia yang mati? Harusnya dia yang selamatkan kita, tapi kenapa sekarang dia yang mati? Lalu Yesus menampakkan dirinya, kemudian bilang begini sama dua orang ini, "Hai kamu orang bodoh." Nah, menarik banget kata bodoh di sini. Kata bodoh di sini mengandung arti dalam bahasa Yunani disebutkan sebagai aneostos. Artinya adalah tidak punya otak, kayak umpatan gitu ya Bapak Ibu ya, kayak bodoh kamu, dasar kamu gak punya otak. Nah, kapan kita disebut sebagai pribadi yang gak punya otak, pribadi yang bodoh? Adalah ketika kita gak mempercayai tentang perkataan firman Tuhan. Di perjanjian lama bahkan Yesus sendiri sudah ngomong bahwa dia akan bangkit dari kematian, dia akan menebus kita. Oke, sepertinya kelihatan Yesus mati, tapi dia akan bangkit. Apakah dia bangkit? Bangkit. Dia bangkit. Bahkan dia yang berkata kepada dua murid ini untuk apa? Untuk percaya kepada segala sesuatu yang dikatakan oleh para nabi. Hari-hari ini kita mulai mempertanyakan keaslian firman Tuhan. Kadang-kala kita mulai ngomong, wah gimana ya, katanya firman Tuhan orang Kristen hidupnya enak. Iya, hidup tetap akan ada masalah Bapak Ibu, tapi penyertaan Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Kita mulai berkata dalam hati kita, mungkin mulai bertanya, firman Tuhan yang ini jadi nggak? Firman Tuhan yang itu jadi nggak? Jadi semua. Kalau Tuhan sudah berkata dalam firman Tuhan, semuanya pasti jadi. Kemudian dia bilang apa? Betapa lambannya hatimu. Lamban hati itu artinya kita sudah mempercayai sesuatu, kemudian kita mulai menyangkalnya lagi. Kayak kita udah percaya, lalu tiba-tiba nggak percaya. Yuk, hari ini engkau yang sudah percaya dengan perbuatan Tuhan dalam kehidupanmu, percayalah terus-menerus. Percayalah terus-menerus. Dia nggak akan ingkar janji. Kemudian yang ketiga dia ngomong begini, bergantung pada perkataan Nabi. Menarik banget, dalam bahasa Inggris kata bergantung ditulis dengan di Amplified Bible ditulis dengan kata rely on. Rely on itu gini ya Bapak Ibu, contohnya kalau kita naik bus nih, ada yang duduk, ada yang berdiri. Nah, rely on itu yang berdiri. Orang yang berdiri itu harus gantungan. Kenapa dia harus gantungan? Kalau dia nggak gantungan di gantungannya si bus ini, bus goyang sedikit jatuh. Nah, kadang-kala kalau kita nggak bergantung sama Tuhan, bergantung sama apa yang firman Tuhan katakan, kita bisa jatuh Bapak Ibu. Kita bisa jatuh. Kenapa? Karena himpitan dari orang-orang di sekitar, atau himpitan dari bus yang sedang kita lalui ini. Apa bus itu? Kehidupan ini. Kehidupan gak selalu berjalan dengan mulus. Kadang ada polisi tidur, kadang mungkin ada batu-batu, ada lubang-lubangnya, kadang mungkin kita ketemu banjir di jalan, atau ada perampok di jalan. Kalau kita nggak gantungan sama Tuhan, kalau kita nggak gantungan sama firman Tuhan, kita akan jatuh, kita akan tersesat. Hari ini bergantunglah sama firman Tuhan, dan firman Tuhan akan jadi kekuatan dalam kehidupan kita semua. Amin. Amin. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Bapa dalam surga. Firman Tuhan begitu singkat, tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan menjaga kehidupan kami. Engkau berkati Tuhan Bapak Ibu Gembala yang ada di Temanggung. Engkau memberkati Pak Andre, Engkau memberkati Bu Heni, Engkau memberkati Sekar Pingkan, Engkau memberkati Oma Els, Engkau memberkati seluruh keluarga yang ada. Engkau memberkati juga pengerja yang ada, wakil gembala, diaken, segala sesuatu yang ada di dalam gereja. Tuhan memberkati. Engkau memberkati para lansia, Engkau memberkati orang-orang yang miskin, Engkau memberkati orang yang terbaring lemah karena sakit. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat dihindari dari segala COVID yang ada Tuhan. Kami semua sehat, kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami akan menghadapi hari ini berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.